Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membicarakan mengenai jaminan sosial. Jadi, jaminan sosial di Indonesia ini sudah mencakup banyak sektor sebenarnya. Jadi, sudah cukup komprehensif, mulai dari yang kesehatan, ya kita mengenal jaminan kesehatan nasional atau lebih sering kita kenal dengan BPJS ya. Kemudian ada BPJS, yaitu BPJS Kesehatan kalau untuk JKN. Kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, yakni yang menyelenggarakan jaminan-jaminan terkait dengan uh, ya dengan tempat kerja ya, baik yang jaminan hari tua atau pensiun, kemudian jaminan terkait dengan kecelakaan kerja, dan ke depan ini sedang dipersiapkan untuk ada jaminan pengangguran. Nah, um, lalu kemudian di luar yang diselenggarakan oleh BPJS itu ada juga kemudian yang sifatnya sebenarnya hampir seperti jaminan sosial juga, ya ini misal tapera, tabungan perumahan rakyat, itu untuk dalam rangka menjamin agar warga Indonesia bisa memiliki hunian. Nah, satu masalahnya adalah kalau kita lihat kemudian berbagai macam jaminan itu adalah mereka masing-masing seperti berdiri sendiri dan kemudian memiliki iuran masing-masing. Salah satu itu masalah adalah berbagai macam iuran yang terpisah, yang ditarik sendiri-sendiri dan kemudian ya memiliki mekanisme sendiri-sendiri untuk uh, penegakannya itu, untuk koleksi pengumpulan iurannya. Nah, satu yang masalah adalah kenapa tidak jadi satu saja? Kenapa kemudian tidak semuanya dijadikan satu dengan pajak? Karena sebenarnya pengumpulan iuran itu kan masing-masing butuh effort, butuh upaya, butuh biaya. Kenapa kemudian menduplikasi upaya pengumpulan itu? Kenapa tidak kemudian dijadikan satu saja semuanya? Pembiayaan bagi seluruh jaminan itu dibiayai dengan pajak. Kemudian sebagaimana iuran ketika tidak dibayarkan maka menjadi tidak berhak mendapatkan jaminan itu, maka pajak pun bisa dibuat demikian kan. Bahwa kemudian jika seseorang tidak membayar pajak karena ada niatan buruk, bukan karena memang ketidakmampuan dan tentu saja ya, desain pajaknya itu sendiri pasti sudah memperhitungkan bahwa sampai dengan pendapatan tertentu memang tidak perlu membayar, sehingga tentunya yang membayar pajak itu adalah mereka yang sebenarnya sudah di atas batas itu. Nah, justru malah gitu ya, selain kemudian persoalan duplikasi biaya dan effort dan upaya pengumpulan itu yang sangat tidak efisien tentunya, ada sisi ketidakadilan di mana mungkin ketika sistemnya iuran masing-masing itu adalah mereka yang tidak mampu membayar iuran, padahal mereka karena tidak mampu itu mereka tidak mendapatkan perlindungan, karena akhirnya harus dipilih-pilih gitu. Siapa yang mendapatkan perlindungan itu adalah mereka yang membayar iuran. Nah, kalau kemudian menggunakan pajak sebagai pembiayaan, maka konsepnya adalah semua orang mendapatkan perlindungan tanpa kecuali. Kecualinya mungkin ya kalau mau dibuat ya mereka yang menolak untuk membayar pajak padahal mereka mampu, padahal mereka wajib ya, bukan termasuk yang dibebaskan dari pajak. Nah, tapi memang iuran itu
ada yang dibantu. Ada kalau di BPJS Kesehatan namanya penerima bantuan iuran. Persoalannya adalah pemilihan eh, peserta yang mendapatkan bantuan iuran itu kemudian melibatkan kriteria yang kemudian belum tentu semua yang sebenarnya berhak mendapatkan akan benar-benar mendapatkan bantuan itu. Akan selalu ada yang tercecer, yang tidak mendapatkan iuran itu karena ya kelemahan dalam sistem identifikasi yang yang berhak menerima bantuan itu. Karena sistemnya adalah daftar positif, ya. Whitelist. Jadi diidentifikasi siapa yang butuh, dan itu identifikasinya padahal belum tentu diupdate datanya tiap tahun. Padahal mungkin tiap waktu kondisi bisa berubah, yang tadinya memang butuh mungkin terus membaik kondisinya sehingga tidak butuh bantuan lagi, mungkin yang tadinya tidak butuh bantuan terus kemudian menjadi butuh. Coba di masa pandemi saja misalkan, yang awalnya punya kerja jadi nggak punya kerja, yang awalnya punya usaha, usahanya stop. Mereka mungkin kemudian tiba-tiba kemudian menjadi orang yang butuh bantuan-bantuan itu, ya. Ya mungkin sebagian juga sudah mendapatkan bantuan yang ada di masa pandemi, tapi mungkin juga akhirnya tidak semua juga. Mungkin masih ada yang tidak teridentifikasi. Yaitu lain hal ketika soal bantuan sosial, walaupun mestinya logikanya sama bahwa akan ada yang terkecualikan. Nah, sekarang terkait dengan khususnya terkait dengan jaminan sosial ini kita perlu menggunakan, saya kira, tidak menggunakan iuran gitu, tidak menggunakan sistem iuran bahwa kemudian orang yang tidak membayar iuran dikecualikan dari perlindungan. Karena orang yang tidak membayar iuran itu sebagiannya adalah orang yang memang tidak mampu untuk membayarnya. Sebagian mungkin sebenarnya mampu tapi nggak mau, ya tidak mau membayar karena mereka saat itu merasa tidak butuh perlindungan. Tapi kemudian sebagian lagi sebenarnya butuh perlindungan itu tapi nggak mampu membayar. Nah, orang yang seperti ini dan tidak tercover hanya karena tidak membayar iuran, mereka itu adalah orang yang justru sedang butuh-butuhnya tapi tidak mendapatkan perlindungan. Ini saya kira sebuah kegagalan sistemnya. Nah, ini saya kira ini perlu dipikirkan betul dan perlu ada betul-betul ada perubahan ke depan. Dan ini perlu disuarakan. Saya harap kemudian masalah ini semakin banyak yang menyadari dan kemudian bisa sampai ke telinga pembuat kebijakan agar ada perubahan terhadap desain sistem jaminan sosial, tidak lagi menggunakan iuran terpisah-pisah. Sudah sesuai dengan tugas negara untuk melindungi warganya, lindungilah seluruh warga tanpa harus membedakan membayar iuran atau tidak. Untuk pembiayaannya gunakan pajak. Kalau perlu pajaknya dinaikkan gitu. Kalau misal dengan tingkat pajak yang ada tidak mencukupi untuk membiayai seluruh perlindungan yang sekarang ada, ya kalau perlu dinaikkan, kenapa tidak? Nah, kemudian persoalan bahwa sekarang ini belum ada yang banyak yang belum bayar pajak, ya sama saja dengan yang banyak yang belum membayar iuran. Dan lagi, daripada duplikasi upaya dan biaya untuk mengumpulkan iuran sendiri, pajak sendiri, ya lebih baik jadikan satu, seluruh upaya untuk mengumpulkan itu adalah difokuskan untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai seluruh jaminan sosial itu beserta dengan seluruh kebutuhan negara lainnya di anggaran. Saya kira itu untuk saat ini. Anda setuju atau tidak setuju, silahkan sampaikan argumen Anda.
kita bisa berdiskusi di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.